Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang dolar di sini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin update tentang pergerakan dari Polkadot. Karena saat ini Polkadot itu sedang menciptakan chart pattern yang bernama Head and Shoulder. Tetapi sebelum memulai update, saya ingatkan terlebih dahulu ya, gunakan analisa saya ini hanya sebagai perbandingan dengan analisa Anda dan tetap dior ya. Jadi kalian bisa analisa lagi. Oke, kita mulai. Polkadot saat ini sedang menciptakan chart pattern head and shoulder, dan chart pattern head and shoulder ini seperti yang kita tahu ini adalah termasuk dalam kategori reversal chart pattern, yang artinya ini adalah pertanda pembalikan arah dari tren naik ke tren turun. Head and shoulder itu biasanya terdiri dari 3 puncak. Pertama itu ada puncak tertingginya, itu adalah headnya, lalu ada shoulder kiri dan shoulder kanan. Ketika breakout area support atau area neckline-nya lalu koreksi ke atas seperti ini, itu adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan entry short di futures, ataupun kita juga bisa beli Polkadot down ya, karena biasanya ada juga Polkadot down di toko kripto ataupun di Binance sepertinya ada. Oke, dan saat ini Polkadot itu menciptakan capatan head and shoulder yang sudah valid ya. Menurut saya sudah valid karena ini ada shoulder kiri, ada headnya, ada shoulder kanan, dan breakout koreksi ke atas ke area neckline, dan ada potensi penurunan. Lalu di manakah target penurunan ya, potensinya, potensi target penurunan kita bisa ukur di area neckline-nya, ke support atau ke neckline seperti ini. Jadi kita ukur dari puncak ke area neckline, lalu kita pindahkan ke area breakoutnya seperti ini ya. Kita coba cek, dan di sini ketemulah di kisaran harga 22,20-an. Kita bisa tandai terlebih dahulu ALT plus. Oke, ini adalah garis horizontal di 22,17. Jika kurang yakin, kita juga bisa cek sebenarnya menggunakan Fibonacci extension ya. Extension bukan retracement. Kita ukur dari headnya ke area support, dan kita pindahkan di shoulder kanannya, di puncaknya. Oke, kita cek, dan kebetulan untuk area target dari head and shoulder itu tepat di Fibonacci extension 1,272 di kisaran harga 22,20 USDT. Jadi kemungkinan memang bisa saja turun sampai ke 22,20 ini. Potensi ya, ini masih potensi, tetap market itu menentukan jalannya sendiri. Dan apakah benar-benar ya dari Polkadot itu akan turun sampai ke area ini jika diukur menggunakan head and shoulder-nya? Yang menjawab hanyalah waktu ya. Waktu nanti bisa menjawab, mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, kemungkinan bisa saja ya. Tetapi kita juga bisa perhatikan juga di area-area support sebelumnya di sini, karena bisa saja jika turun sampai ke area ini ya bisa tertahan, atau di area ini juga ini ada sebuah demand atau SND kecil. Di sini juga bisa, apalagi di sini itu tepat di kisaran Fibo 0,786, jadi bisa saja terjadi pantulan juga di area ini ya. Mungkin bisa saja turun sampai ke area ini, mantul ke atas lagi, baru turun lagi, mantul lagi, membuat seperti kepala cangkul, baru dia turun sampai ke 22,17. Jadi jika kita memang ingin melakukan entry short ya, karena memang di sini sudah jelas ada head and shoulder, kita bisa perhatikan jika memang turun itu di area-area Fibo 0,786 ya. Ingat Fibonacci extension, lalu di support sebelumnya di 23,34 dan di 22,17 itu target terakhirnya. Kadang jika memang masuk fase bearish bisa lebih dari itu. Kenapa saya taruh di Fibo 0,786? Karena di sini itu ada SND ya, lebih tepatnya demand. Dan saya juga cek ya ke kiri. Di sini itu sering terjadi pantulan di kisaran ini. Di sini menciptakan demand. Kita cek ke kiri, di sini ada pantulan. Di sini ada pantulan, dan di sampingnya ada pantulan lagi. Jadi kemungkinan memang area Fibo 0,786 juga cukup kuat untuk menahan jika nantinya Polkadot itu benar-benar turun.
Saat ini masih naik ya, tadi tercipta eh, candlestick hijau yang cukup panjang, ini seperti bullish engulfing, jadi malah bisa saja untuk head and shoulder ini itu tidak valid. Lalu di manakah kita melihat bahwa head and shoulder ini tidak valid ya? Untuk melihat head and shoulder ini tidak valid itu kita tunggu sampai breakout area headnya di 32,68. Jika breakout area ini berarti head and shoulder ini itu sudah tidak valid. Dan jika kita entry short di Binance Futures itu stop lossnya ya di sini di 32,68. Karena jika breakout area itu sudah tidak valid. Untuk analisa ini itu saya sudah menunggu dari tadi pagi ya. Tadi pagi sudah di sini di candlestick merah ini. Saya tunggu sampai naik. Karena saya yakin bahwa ini akan tetap naik terlebih dahulu baru melanjutkan turun. Karena di sini memang ada demand ya. Demand yang cukup gede walaupun sudah terbreakout ya, tetap saja ini sebuah demand, tetap akan ada pantulan, ada reaksi. Aduh, ini gimana? Di area inilah intinya itu ada sebuah demand walaupun sudah terbreakout itu biasanya tetap ada reaksi ya. Walaupun breakout cukup dalam. Jadi kita lihat saja sekarang sedang terjadi kenaikan, apakah Polkadot itu bisa breakout area 32,68 untuk membatalkan dari head and shoulder ini atau Polkadot itu akan semakin turun dan mengejar target dari head and shoulder-nya itu di level Fibonacci extension 1,272 di harga 22,20. Kalau saya tetap karena memang di sini ada head and shoulder sudah valid, sudah breakout koreksi ke atas, saya tetap entry short ya. Walaupun mungkin nantinya akan terkena stop loss itu sudah resiko. Tetapi winning rate dari head and shoulder ini itu biasanya cukup gede ya, walaupun mungkin nantinya naik dulu. Walaupun naik sampai ke area ini, selama tidak membreakout dari headnya, mungkin naik cukup tinggi lah, intinya hampir mendekati stop loss, walaupun selama tidak membreakout dari headnya itu tetap saya hold ya, karena biasanya itu tetap ada potensi penurunan. Saya sudah beberapa kali seperti itu entry menggunakan head and shoulder tetapi naik ya, naiknya melebihi shoulder kanan, naik terus tetapi ujung-ujungnya tetap saja turun dan biasanya malah turunnya itu lebih dalam. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini saya hanya melihat sinyal turun dan tidak ada sinyal naik ya. Mohon maaf sekali, saya bukan pemuja bearish, tetapi memang di sini adanya sinyal bearish. Saya belum menemukan sinyal bullish, adanya bearish. Tetapi saya bukan pemuja bearish. Karena kalau saya entry long dan malah market turun itu malah saya rugi. Jadi saya tetap entry short ya, karena di sini sinyalnya short dan ini kebetulan akhir tahun. Sekarang tanggal 30. Bentar lagi akhir tahun, jadi bisa saja market semakin dump. Karena jika dilihat itu di Januari, kita lihat dari chart-chart sebelumnya itu kebanyakan biasanya tetap ada penurunan karena awal tahun ya. Oke, mungkin cukup ya, hanya itu saja yang saya lihat dari Polkadot. Tetap kalian analisa lagi jika kalian ingin entry short ataupun membeli Polkadot down ya. Tetap analisa lagi, dan jika kalian ingin menyerok Polkadot saya sarankan jangan dulu, wait and see, tunggu terlebih dahulu karena sinyalnya bearish. Jadi kita tunggu sajalah, tunggu sampai memang Polkadot ini itu benar-benar turun. Jika sudah turun kita bisa serok ya, cicil serok. Kalau cicil serok di sini saya rasa kurang begitu bagus ya, karena memang di sini ada sinyal penurunan. Jadi kita tunggu sampai ke area 22 mungkin, atau kita juga bisa pasang jaring di area-area inilah untuk cicil serok ya, karena Polkadot ini salah satu aset kripto yang cukup bagus dan saya recommended juga untuk di hold di tahun 2022, dan saya pribadi juga akan serok nantinya jika sudah turun. Saya akan cicil sedikit demi sedikit. Oke ya, mungkin cukup. Jika ada kesalahan dari analisa saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar dan terus belajar. Jika kalian yang ingin entry, sekali lagi analisa lagi sendiri karena ini bukan ajakan untuk entry ya. Oke, mungkin jika ada pertanyaan bisa tanyakan saja di kolom komentar. Pejuang dolar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.